Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan di tugas minggu kemarin ya, terkait dengan capital budgeting. Di sini capital budgeting atau project cash flow. Di dalam soal tersebut diketahui bahwa PT Laundry Dong merupakan perusahaan pembuat mesin cuci yang cukup eksis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Banyak konsumen jumlah yang tinggal di rumah kos membutuhkan mesin cuci portable. Karena kan belum ada perusahaan besar yang membuat mesin jenis, maka diperkirakan 5 tahun ke depan pasar ini masih bagus. Kemudian penelitian lapangan ini mengeluarkan dana 150 juta. Untuk mewujudkan proyek tersebut, PT Laundry Dong berencana membeli peralatan pembuat mesin cuci dari Korea Selatan. Pengeluaran dana yang dibutuhkan untuk membeli peralatan pembuat mesin cuci sampai dengan siap untuk beroperasi adalah sebagai berikut. Peralatan, biaya pengangkutan, biaya instalasi ya di sini. Ini akan masuk dalam cost of asset. Kemudian kalau penelitian di sini biaya riset maka tidak perlu kita masukkan karena dia adalah irrelevant cost. Berdasarkan kebijakan perusahaan, umur ekonomis peralatan tersebut adalah 5 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus. Adapun nilai sisa adalah 500 juta. Perusahaan memperkirakan ini terjual sebagai berikut ya. Ada di sini, sebelah sini. Kemudian modal kerja yang harus dipenuhi selama masa manfaat pada tahun di perolehan, yaitu sebesar 450 juta di awal periode saja. Artinya di operating period tidak ada lagi penambahan atau pengurangan working capital. Kemudian di akhir periode akan dikembalikan. Tarif pajaknya 30% dan diskon rate-nya 20%. Oke, kita mulai untuk menghitung initial outlay-nya ya. Initial outlay-nya, kita mulai dari menghitung cost of asset. Diketahui bahwa price-nya adalah 5 miliar 700. Oke. Kemudian shipping-nya adalah 180 juta. Kemudian instalasinya adalah 120 juta. Kemudian di sini tidak ada keterangan lagi ya. Sehingga cost of asset-nya adalah sebesar ini. Ini cost of asset ya. Kemudian kalau kita menghitung initial outlay-nya, kita tambahkan dengan OWC-nya, ternyata butuh lagi 450 juta. Ya, di sini. Sehingga initial outlay-nya adalah 6,45 miliar. Yang kita perhatikan ini 150 juta di sini adalah biaya riset, maka dia akan masuk ke sunk cost ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan menghitung free cash flow-nya karena tidak diperlukan adanya working capital selama operating period, maka kita bisa langsung menghitung berapa free cash flow-nya. Ya, kita mulai dari sales, kemudian variable cost, kemudian fixed cost. Kita asumsikan fixed cost-nya belum termasuk depresiasi, tapi kita kurangkan depresiasi. Kita perlu di sini menghitung depresiasi bahwa ternyata ada salvage value-nya adalah 500 juta. Sehingga depresiasi per tahunnya adalah 6 dikurangi dengan 500 dibagi dengan 5 tahun. Ya, ini adalah depresiasi per tahunnya. Salesnya di tahun 1, ya saya langsung tahun ini ya. 2 sampai dengan tahun kelima. Salesnya berarti unit sold dikalikan dengan price. Tahun kedua juga sama, unit sold dikalikan dengan 200, kemudian
Ini juga dikalikan dengan 200. Tahun keempat adalah 26 dikalikan dengan 180. Yang terakhir 18.000 dikalikan 150.000. Kemudian variable cost-nya ini dikalikan dengan 75.000. 32 dikalikan dengan 75.000. 35 dikalikan 75.000. 26 dikalikan 75.000. Dan terakhir 18 dikalikan 75.000. Fixed cost-nya sama, sebesar 200 juta. Depresiasinya sama juga. Oke, sekarang kita menghitung EBIT-nya. EBIT-nya adalah sales dikurangi semua cost di sini. Jadi kita mengasumsikan fixed cost-nya belum termasuk beban depresiasi. Oke, kemudian tax-nya adalah 30%. 0,3 dikalikan dengan yang di atas. Sehingga NOPAT-nya kita kurangkan dengan tax. Kemudian kita tambah lagi add back depresiasi. Sehingga akan ketemu operating cash flow, saya singkat. Kemudian tambah dengan OVC. OVC-nya hanya ada di akhir, yaitu sebesar 450.000, dan capex-nya juga hanya ada di akhir sebesar salvage value. Sehingga free cash flow-nya adalah sebesar, kita jumlahkan. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa NPV-nya, di mana diskon rate-nya 20%. Berarti di sini saya akan menghitung present value interest factor, adalah 1 ditambah 20% di pangkat minus 1. Kemudian saya copy, kemudian saya akan ganti ini minus 2, di sini minus 3, minus 4, dan terakhir minus 5. Kemudian kita hitung present value free cash flow, kita kalikan free cash flow-nya dengan present value interest factor. Oke. Kemudian kita jumlahkan present value free cash flow kemudian kita kurangkan dengan initial outlay-nya adalah sini. Sehingga free cash flow dikurangkan dengan initial outlay akan ketemu NPV, yaitu sebesar ini jawabannya. Kemudian apakah layak dilakukan? Ya, karena NPV-nya positif atau di atas 0. Demikian pembahasan mengenai soal minggu kemarin ya, mengenai tugas di kelas di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.